Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya kelas 11 ya, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Nah, di dalam pokok pembahasan daripada PJJ PKN kali ini, yaitu Bapak akan melanjutkan yaitu bab sebelumnya, yakni mengenai tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Semua bangsa di dunia tentunya menginginkan hidup sejahtera dan aman. Untuk itu, perlu dijalin kerjasama antar negara tetangga, baik dalam suatu wadah organisasi regional maupun organisasi internasional. Dengan adanya kerjasama antar tetangga atau kerjasama regional dan kerjasama antar negara di dunia, dalam arti kerjasama internasional, melalui suatu organisasi dapat diupayakan terciptanya perdamaian dunia. Oleh karena itu, dengan terbentuknya organisasi-organisasi internasional tersebut dapat mewadahi kepentingan setiap negara anggota yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu ASEAN atau lebih dikenal dengan Association of Southeast Asia Nation. Tujuan pokok dari peranan ASEAN yaitu antara lain diantaranya meliputi 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional yang menghormati keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip piagam PBB. 3. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Bekerja sama secara aktif di bidang pertanian dan industri, serta memperluas perdagangan, termasuk mempelajari masalah yang timbul dari perdagangan barang-barang internasional, perbaikan bidang pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Memajukan pelajaran-pelajaran tentang Asia Tenggara, regional dan internasional dengan maksud dan tujuan yang sama, serta menjajaki semua bidang untuk bekerja sama lebih erat dengan anggota lainnya. Lalu yang B yaitu mengenai tentang struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ASEAN yang tertuang dalam deklarasi Bangkok yaitu sebagai berikut. 1. Annual Meeting of Foreign Minister. Nah, di sini yaitu adalah sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN. Lembaga ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN dan sidangnya dilakukan secara bergilir di setiap negara anggotanya. Lalu yang kedua, Standing Committee. Tugasnya yakni melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam jangka waktu di antara sidang-sidang tahunan para menteri luar negeri, negara tuan rumah, dan anggota yang terdiri atas para duta besar negara anggota yang ditempatkan di negara tuan rumah. Lalu yang ketiga, Permanent
community, ya, dan panitia-panitia ad hoc yang beranggotakan para tenaga ahli serta para pejabat pemerintah negara-negara anggota. 4. Sekretariat yang tugasnya menyelenggarakan pekerjaan ASEAN terhadap negara yang bersangkutan serta mempunyai wewenang pengawasan, koordinasi, dan pengarahan terhadap panitia-panitia ad hoc. Lalu yang berikutnya yaitu adalah mengenai tentang peran Indonesia melalui organisasi internasional yaitu PBB atau lebih dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan PBB terdapat dalam Mukadimah Piagam PBB dan dipertegas lagi dalam pasal 1 Piagam PBB yaitu sebagai berikut, di antaranya 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Lalu yang kedua, memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan. Lalu yang keempat, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan. Selain itu, untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pasal 1 PBB, menganut 7 asas seperti diantaranya tertuang dalam pasal 2 Piagam Perdamaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota. 2. Semua anggota dengan etikat baik harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan piagam. 3. Sengketa-sengketa internasional akan diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional. Lalu yang keempat, dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap hak kedaulatan atau kemerdekaan politik negara lain. 5. Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakannya yang diambil berdasarkan ketentuan piagam. 6. PBB tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah-masalah dalam negeri dari setiap anggota atau mengharuskan penyelesaian masalah itu menurut ketentuan piagam. Nah, kemudian yaitu mengenai tentang struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai tentang struktur daripada organisasi PBB, yaitu untuk memahami fungsi dan peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berikut dijelaskan diantaranya adalah ada struktur, fungsi, dan peranan PBB. Yaitu yang pertama yaitu adalah mengenai tentang struktur yang ada di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 1. Majelis Umum, 2. Dewan Keamanan, 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, 4. Dewan Perwalian, 5. Mahkamah Internasional, dan yang ke-6 itu adalah Sekretariat. Nah, mengenai tentang hal penjabaran daripada struktur, fungsi, dan peranan PBB, kalian bisa melihat buku paket pada halaman 79 hingga sampai 80. Ya, mungkin hanya itu dulu ya mengenai tentang penayangan daripada video PJJ PKN kelas 11 kali ini ya. Dan pesan Bapak yaitu tetap
absen di Fiklas serta untuk mendapatkan nilai harian dalam pelaksanaan PJJ, Bapak mohon kalian tetap yaitu mengerjakan kuis dan yang sudah di atau yang sudah ada di Fiklas, yaitu kuisnya sudah ada di Fiklas. Nah, mungkin hanya itu dulu ya video penayangan PKN kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.